Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube kami. Nah, di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik jika diketahui pertidaksamaannya. Nah, sekarang kebalik. Diketahui gambar grafiknya, kita harus tentukan pertidaksamaannya. Bagaimana caranya? Yuk disimak. Misalkan diberikan gambar grafik seperti ini. Mari kita cermati terlebih dahulu grafiknya. Di situ ada perpotongan terhadap sumbu X, yaitu pada koordinat 6,0, dan juga ada perpotongan terhadap sumbu Y, yaitu pada koordinat 0,3. Nah, kalau ada yang seperti ini, caranya sangat mudah. Yang perpotongan dengan sumbu Y, itu kita kalikan dengan X. Dan yang berpotongan dengan sumbu X, kita kalikan dengan Y. Selanjutnya, kita tulis sama dengan kalian antara 3 dan 6. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Jadi saya ulangi, 3X ini kita dapatkan dari titik potong atau yang berpotongan dengan sumbu Y, itu kita kalikan dengan X, ditambah dengan yang berpotongan dengan sumbu X, itu kita kalikan dengan Y, selanjutnya sama dengan 3 dikali dengan 6. Ya, jadi seperti itu. Setelah kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, 3X bagi 3, X, kemudian 6Y bagi 3, 2Y, 18 dibagi 3, 6. X tambah 2Y sama dengan 6 ini baru merupakan persamaan garisnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan pertidaksamaannya? Kita ambil salah satu titik yang kena arsiran, yang akan mewakili daerah penyelesaian. Misalkan saya ambil titik itu, titik 8,0, ya kita substitusikan ke X tambah 2Y titik-titik 6. Kenapa saya isi titik-titik? Nanti titik-titik ini akan kita isi dengan tanda pertidaksamaan, entah lebih dari atau kurang dari. Kita coba uji. Setelah kita substitusi, maka kita dapatkan 8,6. Ya, sudah pasti bahwa 8 lebih dari 6. Sehingga pertidaksamaan tersebut dapat kita tuliskan X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kenapa menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan? Bukan menggunakan tanda lebih dari saja? Ya, karena di garis yang digunakan di grafik ini bukan garis putus-putus. Jadi kita gunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau misalkan garisnya putus-putus, berarti tanda yang digunakan adalah tanda lebih dari saja. Contoh lainnya, diberikan satu grafik seperti ini. Nah, kita lihat lagi, di grafik itu ada titik potong terhadap sumbu X, yaitu di titik 6,0, dan ada juga perpotongan di sumbu Y, yaitu di titik 0,-4. Jadi kita kalikan terlebih dahulu negatif 4 dengan X, kemudian 6 dengan Y. Kemudian kita tulis sama dengan, kita kalikan negatif 4 dengan 6. Sehingga dapat kita tuliskan negatif 4 ditambah 6Y sama dengan negatif 24. Selanjutnya kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi negatif 2. Negatif 4X dibagi negatif 2. 2X, kemudian positif 6Y dibagi negatif 2, negatif 3Y, kemudian negatif 24 dibagi negatif 2, 12. Nah, 2X dikurang 3Y sama dengan 12 ini baru persamaan garisnya. Nah, selanjutnya kita tentukan pertidaksamaannya dengan cara mengambil salah satu titik yang akan mewakili daerah arsiran. Kita ambil titik 0,0. Kita substitusikan ke 2X dikurang 3Y, titik-titik 12. Setelah kita substitusikan, maka kita dapatkan 0, titik-titik 12. Ya, sudah pasti bahwa 0 itu kurang dari 12.
Sehingga pertidaksamaannya dapat kita tuliskan 2x dikurang 3y kurang dari 12. Nah, di grafik itu kan menggunakan garis putus-putus, maka tanda pertidaksamaannya hanya kurang dari saja, bukan kurang dari atau sama dengan. Bisa ya? Contoh lainnya, ketika diberikan suatu grafik yang satu perpotongan terhadap sumbu x-nya berada di titik 4,0 dan satu lagi berada di koordinat negatif 2,7. Jadi, perpotongan terhadap sumbu y-nya itu tidak terlalu terlihat ya, karena berada di koordinat 0,4, sekian, mendekati 5. Tapi dari titik koordinat 4,0 dan titik koordinat negatif 2,7 ini dapat kita buatkan persamaan, tapi caranya berbeda dengan yang tadi. Caranya ingat kembali rumus yang kalian dapatkan waktu SMP. Ya, tidak asing lagi ya. Jadi kita misalkan bahwa x1 negatif 2, x2-nya 4, kemudian y1 itu 7, dan y2-nya itu 0. Kita substitusi ke rumusnya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ingat ya, dikali silang. 6 dikali ke sini, dan negatif 7-nya dikali ke sini. Sehingga bentuknya seperti ini. Buka kurungnya, sehingga didapatkan 6y dikurang 42 sama dengan negatif 7x dikurang 14. Kita sederhanakan kembali, sehingga kita dapatkan 6y tambah 7x sama dengan 28. Apa bisa kita sederhanakan lagi? Tidak ya, cukup sampai sana. Selanjutnya kita tentukan pertidaksamaannya dengan cara mengambil salah satu titik yang berada pada daerah penyelesaian. Misalkan ambil titik 0,0, kita substitusikan ke 6y tambah 7x titik-titik 28. Setelah disubstitusi, kita dapatkan 0 titik-titik 28. Ya, sudah jelas 0 itu kurang dari 28. Sehingga pertidaksamaannya dapat kita tuliskan 7x ditambah 6y kurang dari atau sama dengan 28. Satu gambar grafik lagi. Nah, diketahui gambar grafik seperti itu. Jadi ada 3 garis yang membatasi daerah penyelesaian. Garis yang pertama itu garis ini. Kemudian garis yang kedua, garis ini. Dan garis yang ketiga adalah garis yang berhimpitan dengan sumbu X. Nah, kita mulai dari garis yang pertama. Yang di sumbu X kita kalikan dengan Y, yang di sumbu Y kita kalikan dengan X, sehingga kita dapatkan persamaan 6X tambah 8Y sama dengan 48. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadinya 3x tambah 4y sama dengan 24. Yaitu baru persamaan. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang berada di bawah. Kita ambil titik 0,0 untuk mewakili daerah yang diarsir. Kita substitusi ke 3x tambah 4y. Sehingga kita dapatkan 0 titik-titik 24. Ya sudah pasti 0 kurang dari 24. Sehingga pertidaksamaan yang pertama kita dapatkan 3x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 24. Selanjutnya kita lanjutkan ke garis yang kedua. Negatif 10 kita kalikan dengan y dan 4 kita kalikan dengan x. Sehingga kita peroleh 4x dikurang 10y sama dengan negatif 40. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi negatif 2. Kita peroleh negatif 2x tambah 5y sama dengan 20. Selanjutnya kita cari pertidaksamaannya. Kita pilih titik 0,0 untuk mewakili daerah arsiran. Kita substitusi ke negatif 2x tambah 5y, kita dapatkan 0 titik 20. Sudah pasti 0 kurang dari 20. Sehingga pertidaksamaan yang kedua kita dapatkan negatif 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 20.
Selanjutnya, garis yang ketiga yaitu garis yang berhimpitan dengan sumbu X, atau garis dengan persamaan Y sama dengan 0. Karena yang diarsir adalah daerah yang di atas dari garis Y sama dengan 0, sehingga pertidaksamaannya dituliskan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itulah sistem pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian dari grafik tersebut. Nah, sampai sana bagaimana? Sudah paham kan? Jangan lupa untuk sering-sering berlatih soal-soal seperti ini ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Om Santi 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 Om.